Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Memasuki pelajaran kedua dari Ma'rifatullah yang masih kajian muqaddimah dari Ma'rifatullah ini, yaitu membahas tentang agama dan peranannya. Kemarin sudah dibahas yaitu agama dan peranannya, yaitu peranannya yang ada 4, dan sekarang melanjuti. Jadi di sini di kitab ini dikatakan innalil kaun fi nazariyatil insan ilahi bidaya wa nihaya. Jadi menurut pandangan manusia yang beragama bahwa alam ini ada awal dan ada akhir, yang mana awalnya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya juga demikian. Dan yang akhirnya itu dalam bab usuluddin disebut dengan pembahasan al-ma'ad, hari akhir. Ghair annal kaun fi nazaratil insan al-madi, berbeda dengan pandangan mereka kaum materialis atau mereka yang hanya meyakini segala sesuatu itu bersumber dari materi, atau mereka yang tidak meyakini akan adanya Tuhan dan mereka tidak beragama. Mereka mengatakan bahwa faqidun lil bidayah wan nihayah, tidak ada kata awal dan tidak ada kata akhir. Kenapa? Bahwa dengan alasan tidak mungkin, jadi tidak bisa, la yatamakkan min tafsimi bidayati, tidak bisa digambarkan awalnya seperti apa. Bahkan segala sesuatu yang terwujud itu tidak bisa digambarkan awalnya bagaimana dan akhirnya juga bagaimana. Jadi kalau kita bertanya kepada mereka, bal kullama sa'altahu yujibuka bi la yadri atau la adri. Di kalau kita bertanya kepada mereka itu akan menjawab aku nggak tahu. Kaum materialis atau orang yang tidak beragama ini, dan mereka tidak mampu untuk menjelaskan bahwa kalau mereka meyakini segala sesuatu itu bersumber dari materi, mereka tidak mampu menjelaskan awalnya seperti apa dan akan berakhir seperti apa. Mereka akan selalu menjawab la adri, la a'lam, tidak tahu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah para filosof atau pemikir-pemikir mereka, orang yang orang-orang yang tidak beragama atau kaum yang hanya meyakini segala sesuatu bersumber dari materi. Di dalam benak manusia itu selalu atau tidak lepas dari 3 pertanyaan. Di sini lam tazal as'ila ats-tsalasa at-taliyah alifatan bi zihnil insan. Jadi di benak manusia itu selalu bergantung atau bersemayam 3 pertanyaan. Yang pertanyaan itu seperti min aina ila anna ila aina limaza khuliq, dari mana mau kemana, kenapa diciptakan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang terbelenggu di dalam pikiran manusia, yang mana pertanyaan itu harus ada jawabannya. Nah, di sini dari pertanyaan ini dijawab hadhil as'ila ats-tsalasa yujibu anha al-filosuf al-ilahi. Jadi filosof Islam menjawab bahwa dengan mudah dan gamblang, dan bahwa dari pertanyaan yang pertama yaitu min aina, dari mana, dengan secara gamblang dijawab annal bidayah min Allah, bahwa segala yang awalnya itu dari Allah, wa anna nihayatul muta ya Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya juga akan kembali kepada Allah, sebagaimana di Al-Quran dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini pertanyaan min aina yang dijawab oleh pemikir Islam. Pertanyaan yang kedua yang dijawab oleh pemikir Islam juga, ila aina, mau kemana, tujuan kita, bahwa tujuan hidup kita atau tujuan agama dikonsepkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu supaya orang berperilaku dengan akhlak-akhlak yang baik, yaitu dengan akhlak-akhlak yang indah sesuai dengan asmaullah atau nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Berbeda dengan kaum materialis atau mereka yang tidak beragama, pasti jawabannya akan berbeda, karena berbeda
dasar keyakinan, maka jawabannya pun akan berbeda. Jadi intinya bahwa ala hadzal asas, jika kita simpulkan bahwa agama itu mempunyai peranan yang penting, dauran fi tasqisil afkar wal aqaid. Jadi agama itu mempunyai misi atau peran yang penting di dalam mengembalikan atau memperbaiki pemikiran-pemikiran dan akidah-akidah manusia. Karena itulah, jadi kita bisa mengetahui dari dua perbedaan, yaitu kita bisa membandingkan antara pemikir yang beragama atau yang dilandaskan dengan ketuhanan dengan pemikir yang berlandaskan dengan materi. Pasti dari jawabannya itu ada yang memuaskan dan ada yang tidak memuaskan. Nah, dari ketiga pertanyaan, yaitu min aina ila aina, yaitu sebelum walimadza khuliq, dari dua pertanyaan tadi bahwa kita bisa katakan manusia itu ingin sempurna, dan kesempurnaannya itu bisa terwujud di bawah naungan agama, karena agamalah nanti yang mengarahkan dari manusia untuk berpikir supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang subhat ataupun hal-hal yang khurafat, yang bersifat hayalan-hayalan. Ad-din wal fitrah. Di kitab ini juga dikatakan ad-din wal fitrah. Maksudnya agama dan fitrah. Jadi kita beriman dengan sesuatu yang di metafisik. Ada sesuatu yang bukan metafisik, ada sesuatu yang metafisik. Wara'at tabi'iyah, yaitu sesuatu yang di luar jangkauan dari indera panca indera kita, atau yang disebut dengan perkara-perkara fitrah. Di sini manusia itu untuk menghasilkan atau memperoleh pengetahuan ada dua cara. Yang pertama yaitu al-idrokat allati hiya walidatul awamil al-kharija an wujudil insan. Jadi manusia memperoleh pengetahuan itu yang pertama diperoleh dari faktor-faktor atau intervensinya sesuatu yang dari luar. Dari luar maksudnya dari luar wujud manusia, keberadaan manusia. Jadi jikalau tidak ada faktor atau sesuatu yang di luar, maka manusia tidak akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Contohnya misalkan pengetahuan kimia, fisika, rumusan-rumusan. Nah, itu merupakan sesuatu yang ada di luar yang harus kita cari, kita harus pelajari sehingga kita menjadi tahu. Nah, itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang dilahirkan dari luar diri manusia. Nah, ada juga yang pengetahuan al-idrokat an-nabi'ah min dakhilil insan wa fitrati. Jadi pengetahuan yang diperoleh dari dalam diri manusia, tidak ada intervensi luar, dari dalam diri manusia dan dari fitrahnya. Jadi seperti misalkan apa? Kama'rifatil insan binafsih, seperti manusia mengetahui dirinya sendiri. Ketika manusia mengetahui dirinya sendiri dari mana? Apakah dari luar? Apakah dia bertanya kepada orang, apakah diri saya ada? Kan tidak. Anak ketika mengatakan diri anak ada, apakah anak harus bertanya kepada orang, apakah anak ada? Kan tidak. Jadi anak mengetahui diri anak karena anak ada. Nah, itu jadi ma'rifah yang berasal dari dalam dakhil insan atau fitrah manusia. Atau yang contoh yang lain adalah rasa lapar atau rasa haus. Rasa lapar, rasa haus adalah pengetahuan yang datang dari dalam diri kita dan kita rasakan langsung. Atau juga apa? Seperti rasa ingin menikah, ingin berkeluarga pada umur tertentu. Nah, itu kan merupakan pengetahuan yang mana muncul dari dalam diri manusia. Seseorang ingin memiliki harta banyak, ingin mempunyai kedudukan, ingin mempunyai jabatan. Nah, itu merupakan apa? Pengetahuan yang muncul bukan dari luar tapi dari dalam diri manusia. Jadi ada dua pengetahuan manusia itu diperolehnya. Pertama adalah faktor luar, yang kedua adalah faktor dari dalam diri manusia. Nah, itu kalau kita berbicara
agama dan fitrah. Jadi agama di sini mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu sebenarnya memiliki kemampuan atau memiliki rasa ingin tahu pada segala sesuatu, hanya butuh pembimbing, butuh yang mengarahkan. Peranan agama yang lain di dalam kitab ini juga dikatakan, yaitu di dalam kehidupan manusia sebenarnya, yaitu mimma dzakarna waqi'uddin wa mafhum. Jadi realita agama dan pemahaman agama itu sebenarnya seperti sesuatu yang amrun maknun fi fitratil insan. Jadi tersembunyi di dalam diri manusia. Ghaira annahu yajib alaina an na'rif daurahu fil hayat. Jadi kita harus mengetahui peranan dari agama itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita membeli sesuatu atau sesuatu barang, maka kita harus mengetahui barang ini diperuntukkan apa, kegunaannya untuk apa. Kalau kita membeli barang tapi kita tidak mengetahui kegunaan atau tujuannya, maka akan sia-sia barang yang kita beli. Karena itu, bahwa agama, ketika kita mengetahui bahwa di sini ada agama, kita harus mengetahui peranan agama itu di mana. Di dalam bahwa peranan agama itu mempunyai pengaruh yang besar atau tidak di dalam kehidupan manusia. Nah, itu harus kita ketahui, harus kita pelajari, harus kita kupas agama itu, harus kita gali. Tapi kalau kita hanya memahami agama itu sebatas bungkusannya saja, ya kita tidak akan bisa merasakan manisnya agama. Kita tidak akan bisa merasakan keindahan dari agama itu. Karena itu kenapa di masyarakat ini banyak sekali perbedaan-perbedaan, pertentangan-pertentangan. Itu memang hal yang wajar, karena kapasitas kemampuan berpikir manusia itu berbeda-beda, tidak sama, dan pengetahuan mereka dalam memahami agama itu berbeda-beda, sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan pendapat antara A, B, C. Nah, tapi perbedaan yang terjadi tentang agama itu harus didasari dengan keilmuan yang memang dia pelajari. Jangan dia berdebat tentang agama tapi dia tidak mempunyai dasar. Nah, ini salah. Jadi kalau kita mau mengkaji agama, ya kita harus kaji dalam. Jangan kita mengkaji hanya di permukaan, maka kita akan mendapatkan apa yang ada di permukaan saja. Berbeda dengan orang yang menggali, ketika galinya sampai dalam, maka dia akan mendapat lebih. Orang misalkan yang menggali di tanah hanya 10 meter, dia hanya akan mendapat air saja, tapi airnya pun biasa. Tapi kalau dia menggali sampai 100 meter, 200 meter, dia akan mendapatkan air yang mungkin mengandung mineral, sehingga airnya mempunyai harga, bisa dijual. Semakin dalam lagi bisa jadi dia akan mendapatkan yang lebih mahal lagi, yaitu minyak bumi, sehingga menghasilkan uang dan menghasilkan kekayaan. Nah, semakin dalam dia menggali akan semakin menguntungkan. Demikian pula dengan agama. Kalau dia semakin dalam menggali tentang agama, maka pengetahuan tentang agama pun akan lebih, nanti akan berbeda dengan mereka yang menggali hanya di permukaan atau di dasar-dasar saja. Nah, itu adalah agama yang harus kita pahami secara detail. Jadi agama itu kok kenapa banyak perbedaan? Agama tidak ada dalam agama itu tidak menciptakan perbedaan. Yang menciptakan perbedaan itu diri kita, kemampuan kita. Seperti tadi tukang kayu yang sudah membuat lemari, kursi puluhan tahun, pasti hasilnya akan berbeda dengan tukang kayu yang baru membuat kursi baru berapa bulan atau baru setahun. Pengalaman itulah yang menentukan kualitas. Di sini juga kita harus mengetahui peranan agama, ya. Ad-din di'amatul akhlak. Jadi agama itu merupakan pondasi dari akhlak. Jadi kita harus memahami peranan agama, bahwa peranan agama itu memperkuat ruh, memperkuat jiwa manusia di dalam kehidupannya. Jadi
kalau kita ingin hidup kita itu sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan kebaikan kepada orang lain, maka kita harus mengetahui nilai-nilai akhlak yang diajarkan di dalam agama. Karena itu agama merupakan juga fondasi dari akhlak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama itu mengajarkan kekerasan, mengajarkan seperti perang jihad, itu dari sisi mana dia memandang agama? Dia dari sisi mana dia memandang agama? Orang yang mengajarkan kekerasan, orang yang orang yang tidak memahami agama saja, yang mereka hanya mengatakan bahwa agama itu selalu intinya atau fokusnya kepada perang saja. Padahal tidak demikian, bahwa agama itu mengatur kehidupan manusia sedemikian baik, sedemikian bagus, atau sedemikian rapi, sehingga nilai-nilai kemanusiaan itu bisa terlihat. Yang perlu kita ketahui juga di sini bahwa ketika kita ingin memahami sebuah agama, kita juga harus berlandaskan pada apa? Sudah Anda jelaskan bahwa ketika kita ingin memahami sesuatu, apalagi ini kita ingin memahami agama, maka kita harus memiliki pengetahuan yang benar, mengetahui makrifat yang benar. Ad-din al-waqi'i, jadi agama yang benar itu harus ada syaratnya. Yushtarat fiha al-ma'rifah al-qat'iyah. Jadi harus memiliki, yang pertama adalah al-ma'rifah al-qat'iyah allati la tanfaq anil jazm wal iz'an wa rafdil ma'rifah az-zon wal fahmiyah wa syakiyah. Jadi apa? Makrifat yang benar, makrifat yang di situ ada keyakinan, mentok di situ ada keyakinan, yang tidak ada lagi di situ zon, sangkaan, dugaan atau keraguan. Berbicara tentang ma'rifatullah, kita tidak berbicara tentang zon, sangkaan, wahmiyah, syakiyah, enggak. Karena itu bukan bagian dari ilmu. Berbeda kalau kita membahas tentang fikih, yang mana keraguan, zon itu bagian dari ilmu. Tapi kalau kita sudah memasuki usuluddin atau ilmu kalam, bahwa zon, sangkaan, syak, keraguan itu bukan bagian dari ilmu, bahkan kebodohan. Tidak mungkin kita membahas keyakinan tapi kita masih meragukan keberadaan Tuhan. Berbeda kalau kita membahas dalam masalah syariat, ini hukumnya halal atau haram, ini hukumnya boleh atau tidak. Nah, itu masih ada dimaafkan, atau masih ada bisa dikategorikan bahwa ragu atau syak itu bagian dari ilmu. Kita sholat misalkan ragu antara 3 dan 4, bagaimana? Dihitung 4, masih dikatakan ilmu, tapi dalam akidah tidak, dikatakan bagian dari kebodohan, syak. Tidak mungkin kita membahas keyakinan tapi kita ragu pada keberadaan Tuhan. Yang kedua adalah tu'tabar ma'rifah. Itu maksud dari di sini, idza kanat nabi'atun min adawatil ma'rifah al-hissiyah wal qalbiyah awil aqliyah. Maksudnya apa? Makrifat itu harus muncul dari mana? Hissiyah wal qalbiyah awil aqliyah, dari akal kita, sebagaimana di Al-Quran dikatakan bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus syam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Bahwa Allah telah menciptakan kalian, akhrajakum, mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, yang mana sebelumnya la ta'lamuna syai'an, tidak mengetahui sesuatu. Wa ja'ala lakumus sam'a, lalu Allah memberikan pendengaran. Setelah pendengaran berfungsi, lalu Allah wal absar, Allah memberikan absar, wal afidah. Afidah itu akal, yaitu sebuah wadah, la'allakum tashkurun, supaya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita ingin memahami agama, jadi kita harus benar-benar berlandaskan kepada keyakinan yang qat'i, yang benar-benar itu adalah sebuah keyakinan yang tidak ada keraguan. Yang kedua, bahwa keyakinan itu muncul dari akal kita dan
basir kita, yaitu absar, hati kita. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan di pelajaran kedua ini. Insya Allah kita akan melanjuti pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.